Matchday 2 babak kualifikasi Piala Dunia telah selesai. Secara overall, penampilan Indonesia dianggap sangat mengecewakan. Bagaimana tidak? Karena dalam dua laga tersebut, mereka hanya meraih 1 poin. Bahkan dalam laga pertama, Jordi Amat dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 5-1. Hasil yang membuat Garuda kini berada di posisi akhir klasmen grup F. Namun meski berada di posisi akhir, peluang untuk lolos tetaplah ada. Salah satu syaratnya adalah dengan mengalahkan Vietnam di pertemuan selanjutnya. Lantas mampukah Indonesia melakukannya? Berikut ini adalah analisisnya. Ya, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan di Matchday 2 babak kualifikasi Piala Dunia, di mana skuad Garuda harus puas bermain imbang saat melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Bahkan Indonesia hampir mengalami kekalahan. Untungnya, pada babak kedua, Sadil Ramdhani mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Jika tidak ada gol Sadil, maka timnas pasti akan kembali mengalami kekalahan. Tentu sebuah hasil yang tetap harus disyukuri oleh pasukan Garuda. Apalagi dalam laga melawan Filipina, permainan mereka juga masih terlihat ancur-ancuran. Di pertandingan lain, Vietnam dan Irak harus saling bunuh di Stadion Midin. Namun untuk kali ini, Irak mampu mempermalukan Vietnam di kandang mereka sendiri. Itu terjadi setelah wakil Timur Tengah tersebut mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir babak kedua. Sebuah situasi yang pastinya sangat menyesakan bagi Vietnam, karena mereka harus mengalami kekalahan dengan proses seperti itu. Dengan dua hasil pertandingan itu, maka membuat Irak semakin kokoh di puncak klasmen. Singa Mesopotamia itu kini telah mengoleksi 6 poin, sementara Vietnam berada di bawahnya dengan koleksi 3 poin. Indonesia dan Filipina harus puas berada di posisi bawah dengan hanya mengemas 1 poin. Tapi untungnya, kekalahan Vietnam dari timnas Irak membuat jarak poin dengan Indonesia menjadi lebih sedikit, yakni cuma 2 poin saja. Jarak yang harus dimanfaatkan oleh skuad Garuda di pertandingan selanjutnya. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Laga inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menggusur Vietnam dari posisi runner-up. Selang beberapa hari kemudian, baru Indonesia gantian bertandang ke markas Vietnam. Dan laga ini akan menjadi ujian selanjutnya bagi skuad Garuda. Apakah mereka memiliki mental atau tidak? Karena Vietnam pasti akan memberikan teror saat bertindak sebagai tuan rumah. Namun sebelum dua pertemuan itu terjadi, menarik dibahas soal peluang Indonesia menghadapi dua pertandingan tersebut. Pertandingan yang bisa dibilang bisa menentukan nasib dari skuad Garuda. Kembalinya Marcelino dan Ivan Yenar. Pada dua pertandingan awal di babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia harus kehilangan dua pemain pentingnya. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ivan Yenar. Kehilangan yang benar-benar terasa karena lini tengah Indonesia menjadi berantakan. Untungnya, jika tidak ada halangan, keduanya bakal siap menghadapi Vietnam pada bulan Maret mendatang. Mengingat cedera yang dialami oleh mereka, pastinya sudah sembuh dan siap untuk merumput kembali. Kekuatan Indonesia bakal bertambah. Selain Marcelino dan Ivan yang comeback, Indonesia juga akan mendapatkan kekuatan baru, di mana pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi diperkirakan sudah bisa membela timnas pada bulan Maret mendatang. Pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Nathan Choon hingga Jai Itzas. Ketiganya diharapkan mampu memberikan efek positif di skuad Indonesia dalam misi menghadapi timnas Vietnam.
Trussier kirim Saiwar, rival Vietnam adalah Indonesia. Kekalahan melawan Irak tentu adalah sebuah momen yang sangat menyesakan bagi Trussier. Namun pelatih asal Prancis tersebut tetap bangga dengan apa yang ditampilkan oleh anak asuhnya, yakni Vietnam. Pada konferensi pers usai pertandingan, Trussier bersiap untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dalam hal ini, lawan Vietnam adalah Indonesia. Kami perlu melihat pertandingan hari ini dari perspektif yang lebih luas. Pertandingan ini adalah bagian dari kampanye. Pesaing utama kami adalah Indonesia. Sebelum pertandingan ini, saya kira orang-orang memperkirakan timnas Vietnam akan bermain imbang dengan timnas Irak dan timnas Indonesia akan menang melawan Filipina. Dengan demikian, Vietnam hanya unggul 1 poin dari Indonesia. Namun Vietnam kalah dari Irak dan Indonesia bermain imbang dengan Filipina, sehingga kita unggul 2 poin, kata Trussier usai pertandingan. Peluang Indonesia meraih poin atas Vietnam. Jika boleh jujur, Irak diprediksi bakal menjadi tim yang akan finish di urutan pertama. Itu terjadi karena dalam pertandingan selanjutnya, mereka akan melawan Filipina sebanyak 2 kali. Pertandingan yang diprediksi bakal dimenangkan dengan mudah oleh Irak. Sementara posisi runner-up bakal diperebutkan oleh Indonesia dan Vietnam, karena mereka juga harus bertarung sebanyak 2 kali dengan waktu yang hampir bersamaan. Momen inilah yang harus dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Syaratnya saat bermain di GBK, Indonesia harus menang melawan Vietnam. Sementara saat bermain di Stadion Midin, Indonesia minimal harus mendapatkan 1 poin. Dengan begitu, peluang untuk menjadi runner-up kian terbuka. Lebih lanjut, untuk meraih itu semua, tentu dibutuhkan kerja keras dari setiap pemain. Sinteyong juga harus melakukan beberapa perombakan, karena permainan dari Indonesia dapat dikatakan sangat mengecewakan. Jika permainan seperti itu terus bertahan, maka jangan harap Indonesia mampu mengalahkan lawan-lawannya. Sehingga menarik dinantikan, langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong pada pertemuan bulan Maret nanti. Jadi itulah peluang Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia usai bermain imbang melawan Filipina.